Halo semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di QWERTY IT bersama saya Ilham Pangestu. Oke, ini adalah sesi yang sudah ditunggu-tunggu sejak kemarin kita telah mempelajari ya banyak banyak HTML atau elemen-elemen HTML yang sudah dipelajari, yang udah kita coba-coba juga sedikit. Kemarin ini cuman sebatas teori aja ya, cuman kita belajar apa itu HTML, terus gimana elemen-elemennya, cara membuat sintaknya bagaimana kayak gitu ya. Nah, sekarang eh, bagian untuk kita mulai prakteknya dengan menggunakan VS Code. Kalau misalnya teman-teman belum ada punya VS Code, tinggal install aja di Chrome atau browser-browser kesayangan kalian. Ini contohnya saya pakai Google Chrome aja ya. Tinggal cari di pencariannya VS Code. VS Code lalu enter. Nah, nanti muncul nih langsung webnya VS Code. Tinggal kita klik aja. Diklik. Nah, habis diklik nanti ada tombol downloadnya. Karena saya ini pakai OS-nya sudah pakai Ubuntu, sudah saya ganti ke Linux, jadinya dia formatnya deb atau rpm. Nanti kalau di Windows formatnya ini ya exe, jadi jangan bingung. Nanti tinggal, kalau di Windows kan tinggal download aja, tinggal install, diklik nanti install kan, tinggal dibuka foldernya, klik 2 kali nanti dia langsung otomatis next kayak proses install aplikasi yang lain kayak gitu ya. Oke, mungkin kita skip aja proses instalasi VS Code-nya. Saya harap kalian sudah bisa semua gitu ya. Nanti kalau misalnya belum bisa ya nanti insya Allah saya buatin dulu sendiri gitu. Oke. Nah, ini sintak dasar yang udah kita tahu, sintak dari HTML itu sendiri. Terus kita coba nih buat dari awal ya, dari awal setelah kita install VS Code-nya. Nah, habis kita install VS Code, itu biarin aja dulu. Nah, terus caranya pertama dibuat foldernya dulu. Terserah ya kalian membuat foldernya di mana. Kalau di desktop tinggal di layar awalnya diklik kanan new folder. Ini sama aja caranya. Di Windows juga sama, di macOS juga saya rasa sama ya. Terus kita buat aja nama filenya apa. Contohnya di sini belajar HTML. Nah, tinggal enter aja sudah ya. Nah, ini folder kita. Habis kita membuat folder, kita buka VS Code-nya. Ini salah satu caranya aja, sebenarnya bisa kita buat folder dan buka folder yang untuk kita coding itu sebenarnya ada banyak ya. Ini salah satu contohnya aja. Nah, kayak gini ya. Kalau misalnya tadi full, layarnya dibuat minimize saja. Nah, habis itu dari sini tinggal kita drag and drop aja. Drag and drop folder yang udah kita buat tadi. Jadi kalau kita tarik ke sini ya, jangan ke sini. Tarik ke sini, kita lepas. Tinggal kita tunggu, nanti langsung masuk dia. Foldernya langsung masuk. Oke, kita lihat. Nah, ini kan sudah masuk. Kita maximize lagi atau kita perbesar lagi tampilannya. Oke, nah ini udah ya. Kalau misalnya di sini udah ada bacaan folder kita, misalnya tadi belajar HTML, ini berarti kita sudah di dalam foldernya. Tinggal kita mau membuat apa dalam folder, kita mau isi apa gitu. Oke, ini dalam sini kita buat satu file aja ya, satu file HTML aja yang udah kita pelajari kemarin, kita praktekin sekarang. Oke, pertama kita buat nama filenya index.html. Nah, kayak gini. Tulis aja kayak gini. Terus enter. Nah, udah jadi ya, ini index.html-nya. Nah, terus cara yang kedua, kita buat codingannya. Codingan yang bisa nanti kita run di dalam browsernya atau kita jalankan. Kalau tampilan VS Code kalian atau kalau tampilan VS Code kalian itu berbeda dari punya saya,
nggak apa-apa, nggak usah dimasalahin. Soalnya saya udah saya buat ini ya, pakai extension yang lain gitu. Nanti insya Allah video soal extension yang kita pakai juga nanti saya kasih tahu atau saya buatin sendiri gitu. Oke, kan ini udah di dalam filenya, tinggal kita tulis filenya. Kayak mana kemarin membuat dokumen HTML itu pakai deklarasi dulu, namanya doctype. Nah, ini langsung ada ya. Ini kalau misalnya kalian nggak ada kayak gini ya, biarin aja, nggak apa-apa. Kita tulis manual aja, pelan-pelan gitu ya. Soalnya baru pertama ya kita ya. HTML kayak gini, terus ditutup kurung, enter. Nah, udah kayak gini, terus dibuat apa? Ya betul, tag elemen HTML. Kayak gini ya, ada dua ya. Nah, ini langsung nggak tahu soalnya saya udah disable extensionnya tapi masih ya. Pokoknya kalian nggak usah pusingin dulu kalau misalnya kalian belum langsung tadi kayak gini, tulis aja manual kayak gini, ikutin, terus di enter, terus di dalamnya dikasih tag head kayak gini, di enter atau ditutup kayak gini ya, kayak gini, ikutin, terus kita pindahin ke ujung sini kursornya, kita enter lagi sekali. Habis itu kita buat yang namanya tag body, tutup. Oke, sudah ya. Nah, ini merah ya, kurang tahu saya ini gimana soalnya padahal udah benar nulisnya. Ini harus pakai ini nggak usah dimasalahin aja, nanti kita pelajari langsung, nanti kita pelajari sendiri ya. Nah, ini biarin aja kalau ada merah-merah. Nah, terus habis kita membuat ini yang dasarnya ini, kita kasih, kemarin kita belajar di dalam head ini ada berbagai banyak tag elemen HTML. Salah satunya itu tag link. Kita buat tagnya link kayak gini ya. Karena link itu dia nggak pakai tag penutup, dia langsung dikasih garis miring terus tutup. Nah, kayak gini. Atau nih, biar nggak ini, karena ini kan link kan untuk nganu CSS, maksudnya untuk menaruh file CSS-nya. Karena kita belum pakai CSS, kita ganti pakai elemen title atau membuat title halaman atau judul dari halaman web kita gitu. Contohnya di sini kita kasih nama web kita itu belajar HTML baru gitu ya. Gini contohnya baru. Nah, sudah. Nah, kalau kita run di browser, caranya gimana ngerunnya? Tinggal di bagian yang kosong ini diklik aja, klik kanan. Nah, sebelum kita run itu kalian cari dulu extension di sini. Cari extension yang namanya browser, apa ya namanya? Run browser, coba. Browser. Nah, open in browser. Kalian cari extension yang namanya open in browser terus diinstal. Ini ada tombol install ya. Ini karena saya udah install, dia nggak ada lagi. Nanti kalian install aja, ditunggu. Kalau udah selesai install udah ya. Terus nanti tinggal klik kanan di bagian kosong. Tinggal kita klik di bagian open in default browser. Nah, default browser ini dia ada banyak ya. Kalau saya ini pakai langsung di Google Chrome, nanti biasanya larinya bisa ke Mozilla Firefox, bisa ke Microsoft Edge juga bisa gitu ya. Nah, ini karena kita belum naruh atau belum nulis kontennya apa di dalam body ya. Coba kita lihat tadi. Nah,
Ini di dalam bodinya kita belum nulis apa-apa, belum ada konten apa-apa. Jadi yang mau kita lihat dulu itu di dalam titelnya. Nah, titelnya ini sudah bisa ya, sudah ada, berarti web kita sudah berhasil kita jalankan gitu. Terus yang kedua, kita buat dulu elemen H1 untuk membuat heading ya, atau header kayak gitu. Kayak gini, halo, selamat datang di QWERTY IT, kayak gini ya. Nah, habis itu jangan lupa kita save. Nah, kita save dulu pakai ctrls, atau di sini di file sini cari yang namanya auto save, pastiin udah checklist ya, udah diaktifin. Nah, kalau misalnya ini udah diaktifin, kita nggak usah pusing-pusing lagi atau capek-capek lagi tekan ctrls kayak gitu, biar langsung menyimpan gitu. Kayak gitu ya. Kalau misalnya usahain kalau kita habis buat atau nulis codingan itu langsung disimpan gitu, takutnya nanti laptop atau komputer kita nge-crash, mati sendiri. Nah, itu codingan kita udah langsung tersimpan gitu ya. Oke, coba kita lihat lagi di browser. Nih belum ada ya. Kalau belum ada kayak gini nggak usah khawatir, tinggal kita refresh saja halamannya. Bisa langsung refresh di sini atau ctrl plus R. Nah, sudah jadi. Yeay, kita sudah bisa membuat satu halaman di dalam browser ya, satu halaman HTML lah gitu ya, halaman web kayak gitu. Tapi ini linknya atau alamatnya masih ke localhost ya. Localhost ini artinya host atau server di dalam komputer kita, jadi cuman bisa dijalani di komputer kita sendiri, nggak bisa dilihat sama orang lain atau kita kirim linknya, itu nggak bisa. Oke, kayak gitu ya, sudah bisa kita. Terus selanjutnya kita buat tag elemen P atau paragraf ya. Kita coba dulu yang pernah kita pelajari kemarin gitu ya. Terus kita buat ini adalah halaman pertama web saya. Yang gini ya. Coba kita lihat lagi. Kita refresh lagi halamannya. Nah, kayak gini ya. Sudah muncul. Ini H1. Jadi dia yang paling besar gitu ya. Ini adalah halaman web saya, ini tag P. Nah, kalau misalnya kita mau buat nih H2 dan seterusnya, tinggal kita lihat aja coba. Kita coba aja H2. Terus ini adalah H2 saya. Oh, H2 ya, gini aja. Heading gitu aja. Heading 2 saya. Oke. Coba kita load lagi browsernya, kita refresh lagi. Nah, ini perbedaan H1 sama H2-nya kayak gini ya. Oke. Coba kita buat H3 dan seterusnya ya. H3. Terus ini adalah heading 3 saya gitu ya. Kita buat lagi H4 dan seterusnya sampai H6 ya. H4 ini adalah heading 4 saya. Oke, kita buat lagi H5. Ini adalah heading 5 saya. Oke, kayak gini. Nah, kalau misalnya ini kecepatan, kalian stop aja atau pause aja, terus kalian ketik manual gitu ya. Kita belajar dulu manual biar kita tahu kayak mana sih cara membuat tag-tag elemen HTML tuh, terus sintak-sintaknya kayak mana kayak gitu ya. Terus H6 ini adalah heading 6 saya.
Nah, kayak gini. Oke, udah kita buat kayak gini sampai H6, terus kita load lagi di browsernya. Kita refresh lagi. Nah, ini dia. Sudah jadi ya headingnya. Ini contoh headingnya. Ini H1-nya yang halo selamat datang. Ini H2, H3, H4 sampai H6 paling kecil. Bahkan tag elemen P ini lebih besar ya daripada H5 dan H6. Ini Pak, lebih besar gitu. Oke, kayak gitu. Terus kemarin kita belajar apa lagi? Coba kita lihat, kita contek dulu. Habis kita buat tag dasarnya, elemen dasarnya. Terus kita styling ya. Coba kita styling tipis-tipis gitu ya. Nah, oke, yang pertama coba kita ubah warna dari apa ini namanya, dari konten kita gitu, atau dari bacaan yang kita udah buat kayak gini ya. Misalnya kita mau buat warnanya, kita ubah halo selamat datang di QWERTY IT-nya ini kita ubah menjadi berwarna biru. Caranya gimana? Kemarin kita udah belajar kalau kita bisa nge-style di sini. Kita masukin di dalam sini pakai properti atau atribut gitu ya. Atribut, maksud saya atribut yang namanya style. Terus sama dengan, nah kalau misalnya kutip 2-nya nggak langsung muncul, jangan dipermasalahin, tinggal dikasih aja kutip 2 kayak gitu ya, kutip 2 kali. Terus kita kasih dalamnya, kita mau buat apa gitu, kita ambil propertinya CSS, kita masukin sini. Contohnya sini kita mau ganti warna, color berwarna blue atau biru. Oke, kayak gini ya. Terus kita lihat di browsernya, kita refresh lagi. Nah, berhasil ya, udah bisa jadi warna biru. Oke, coba kita buat dia tulisannya jadi ke tengah. Caranya, ini habis kita buat ini, di belakang value atau namanya ini kita kasih yang namanya titik koma. Nah, udah kasih titik koma, terus kita buat lagi align left ya, align item ya, gitu. Ini kayak gitu, align text align gitu ya, maksud saya, maaf, text strip align titik 2 kita buat menjadi center titik apa nih namanya, titik koma gitu ya. Terus kita load lagi browsernya, kita lihat. Nah, bisa ya. Jadi kalau kita pakai text align itu dia untuk merubah posisi dari tulisan kita atau kontennya gitu. Kalau kita pakai center, dibuatlah menjadi ke tengah gitu ya. Coba kita buat H2-nya menjadi ke kiri ya. Kita kasih atributnya style. Gini, style sama dengan terus text align kita ubah ke left. Oke, coba kita load lagi ke browsernya. Nah ini tetap karena memang left itu ya berada di kiri gitu, sebelah kiri layar gitu. Coba kita lihat lagi, kita ubah H3-nya pakai text style. Terus kita kasih properti text align. Kita buat ke kanan. Kanan. Nah, ini. Jangan lupa titik koma. Terus kita load lagi browsernya. Oke, berubah ya. Nah, kayak gitu. Itu kita pakai yang namanya text align. Terus itu coba kita ubah
H4-nya, kita ubah ukurannya. Coba kita style lagi, pakai atribut style. Kita ubah ukurannya pakai font size. Font size kayak gini ya. Terus kita buat menjadi 30 pixel. Kayak gini, titik koma. Sudah, kita buka lagi, kita refresh lagi. Nah, ini headingnya atau H4-nya sudah menjadi ukurannya 30 pixel. Setelah itu, habis itu kita ubah coba colornya menjadi berwarna merah. Menjadi berwarna merah ya, kayak gini. Nah, terus kita refresh. Nah, ini dia. Berhasil. Ini ya, contohnya kemarin kayak gini. Oke, propertinya ini sudah. Oh, kita coba background color. Coba kita ubah P-nya ini, kita styling P-nya pakai atribut style. Kita ubah background colornya, background strip color, kita ubah menjadi hijau lah, apa, green, kayak gitu ya, titik koma. Terus kita load lagi browsernya, mana tadi, nah ini kita load lagi. Nah, ini berhasil ya, di tag P-nya dia background colornya berwarna hijau gitu. Apalagi kemarin ini di H1P ya udah, terus dia color tadi udah ya, kita coba. Terus font family, oke. Kita ubah di bagian di H1-nya aja ya, di bagian H1 ini kita ubah font family-nya. Font family-nya kita ubah menjadi Verdana. Verdana, titik koma. Ini bebas ya, font family-nya mau kalian pakai apa aja bisa, yang penting browser kalian itu support. Atau HTML-nya ada, bahasanya ada ya. Nah, terus kita load lagi. Nah, ini udah berubah ya. Font style-nya, oh ya, font style-nya atau font family-nya dia berubah. Jadi ya, dari yang kayak gini menjadi kayak gini. Terus apalagi, font family sudah. Terus text size-nya, font size-nya sudah tadi ya. Pakai pixel ini contohnya tadi. Terus text line sudah. Terus oke. Coba habis kita buat kayak gini, kita simpan. Nah, kayak gini ya. Nah, ini kalau misalnya kalian pusing ininya terlalu terlalu kecil layar gininya, kalian mau nyumputin ini, terus gampang aja, tinggal CTRL plus B. Nah, CTRL plus B, dia langsung sembunyi gitu. Cara keluarinnya juga CTRL plus B. Nah, kayak gitu ya. Mungkin segitu dulu materi untuk hari ini, atau praktek kita untuk pertama kali memakai VS Code, atau ya untuk memakai VS Code, salah satu text editor yang sering saya gunakan atau yang saya pakai untuk ngoding project gitu ya. Mungkin di video selanjutnya kita akan mencoba lagi lebih banyak, kita styling juga nanti lebih banyak, kita formatting atau membuat komen, color, atau kita membuat CSS-nya. Ini kan dia di dalam line atau masih di dalam satu barisnya gini ya, satu baris elemen gitu ya. Nanti kita coba ditaruh di headnya, atau kita coba buat file sendiri CSS gitu ya. Oke, ini semakin seru, terus ikutin ya. Semoga kalian nggak bosan. Kalau misalnya ada pertanyaan atau kurang paham, kalian komen aja di bawah. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.